Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Iza Septiana dari kelas 5B dengan NIM E1B02310052. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait proposal penelitian yang saya susun. Jadi, judul yang saya ambil di sini adalah upaya meningkatkan minat belajar siswa kelas 10 TITL 1 SMKN 2 Gerung pada mata pelajaran PPKN melalui penerapan model pembelajaran snowball throwing. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Jadi, salah satu faktor utama dalam menciptakan generasi yang berkualitas itu adalah pendidikan. Namun, dalam proses belajar mengajar banyak ditemukan permasalahan. Salah satunya adalah rendahnya minat belajar siswa. Jadi, rendahnya minat belajar siswa ini dapat mempengaruhi pemahaman materi yang kurang optimal dan hasil belajar yang tidak maksimal. Permasalahan ini tuh sering terjadi terutama pada siswa kelas 10 TITL 1 ini di SMKN 2 Gerung, di mana banyak siswa yang bosan dengan metode pembelajaran yang bersifat konvensional atau yang berfokus pada ceramah dan tugas-tugas tertulis. Maka untuk mengatasi permasalahan yang sudah ditemukan ini, model pembelajaran yang tepat untuk permasalahan rendahnya minat siswa pada mata pelajaran PPKN ini adalah model snowball throwing. Karena model snowball throwing ini memiliki fokus yang berorientasi pada aktivitas kelas yang lebih kuat pada siswa. Dalam model ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan teman kelasnya, berdiskusi, dan bekerja sama dalam pemahaman materi pembelajaran. Jadi, rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran snowball throwing dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas 10 SMKN 2 Gerung pada mata pelajaran PPKN. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sih pengaruh penerapan model pembelajaran snowball throwing dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas 10 SMKN 2 Gerung dalam mata pelajaran PPKN. Selanjutnya, kajian pustaka yang dimana pada nomor 1 ada model pembelajaran. Model pembelajaran snowball throwing ini adalah salah satu pendekatan kooperatif yang menggabungkan aktivitas berpikir kritis dan kerja sama tim. Dalam model ini, siswa diminta untuk membuat pertanyaan berdasarkan materi pelajaran, lalu pertanyaan tersebut dituliskan pada kertas yang dibentuk seperti bola atau snowball. Setelah itu, siswa melemparkan bola-bola kertas tersebut ke arah teman-temannya secara acak. Jadi, setiap siswa kemudian akan mengambil satu bola dan menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, nomor 2 ada minat belajar, di mana minat belajar adalah suatu dorongan psikologis dalam diri individu yang menimbulkan ketertarikan dan perhatian terhadap aktivitas belajar, sehingga seseorang terdorong untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Minat belajar berkaitan erat dengan keinginan dan kesadaran seseorang untuk memperoleh pengetahuan serta keterampilan melalui pengalaman belajar. Selanjutnya nomor 3 yaitu model pembelajaran snowball throwing untuk minat belajar siswa. Di mana di sini saya merinci penelitian-penelitian terdahulu yang dimana yang pertama ada Fitriani 2018 dalam penelitiannya yang berjudul penerapan model pembelajaran snowball throwing untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 9 SMP Negeri 4 Banjarmasin. Di mana pada penelitian ini Fitriani menyimpulkan bahwa model ini itu dapat meningkatkan minat belajar siswa secara signifikan sehingga siswa menjadi lebih antusias, aktif dalam bertanya dan menjawab serta lebih mudah memahami materi pelajaran karena dilibatkan secara langsung dalam proses belajar. Selanjutnya nomor 4 di mana ada hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai penerapan model pembelajaran snowball throwing untuk meningkatkan minat belajar siswa, diperoleh beberapa temuan yang relevan dengan penelitian ini. Jadi hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan dampak positif dari model ini terhadap minat belajar siswa. Jadi saya akan menjelaskan lagi penelitian terdahulu dari Fitriani 2018. Dalam penelitiannya, Fitriani ini menemukan bahwa penerapan model pembelajaran snowball throwing dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa di kelas 9 SMP Negeri 4 Banjarmasin. Siswa yang terlibat dalam model ini menunjukkan peningkatan antusiasme belajar, keaktifan dalam bertanya dan menjawab, serta rasa senang mengikuti
pembelajaran IPS. Hasil ini menunjukkan bahwa model ini dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan membuat siswa lebih terlibat secara aktif dalam proses belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kerangka berpikir yang dimana penyebab masalah dari rendahnya minat belajar siswa ini adalah 1. Penggunaan metode pembelajaran yang membosankan, 2. Materi yang kurang menarik, 3. Kurangnya interaksi siswa dalam pembelajaran. Nah, solusi yang ditawarkan di sini yang digunakan adalah penerapan model pembelajaran snowball throwing. Jadi, diharapkan hasil akhirnya itu dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya, bagian metode penelitian. Yang pertama ada subjek dan objek penelitian. Jadi dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah guru mata pelajaran PPKN dan siswa kelas 10 TITL 1 SMKN 2 Gerung. Sedangkan objek penelitian dari penelitian ini adalah satu variabel tindakan, yaitu penerapan model pembelajaran snowball throwing. Yang kedua ada variabel harapan, yaitu meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 2 Gerung yang berlokasi di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan pada kelas 10 TITL 1 dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 Februari 2020. Yang ketiga, ada prosedur penelitian. Pada PTK dilaksanakan 2 siklus atau lebih tergantung pada tercapaian indikator keberhasilan. Setiap siklusnya terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, 3 ada pengumpulan data, yang keempat ada refleksi. Selanjutnya teknik dan instrumen pengumpulan data. Jadi, untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik utama pengumpulan data, yaitu observasi dan angket. Selanjutnya ada teknik analisis data, di mana dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan angka-angka sebagai dasar pengolahan dan penarikan kesimpulan. Di mana teknik ini digunakan karena data yang dikumpulkan berasal dari hasil observasi dan angket yang disusun dalam bentuk skor dan dapat dihitung secara statistik sederhana. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan penelitian. Dalam wawancara dengan guru menyampaikan bahwa sebelum menggunakan model snowball throwing ini, proses pembelajaran berjalan secara konvensional di mana guru menjelaskan materi di depan kelas, sementara siswa hanya mencatat dan mendengarkan. Hal ini menurutnya menimbulkan kejenuhan di kalangan siswa dan membuat pelajaran terasa monoton. Ketika ditanya pun mereka hanya diam, bahkan beberapa terlihat mengantuk. Guru merasa harus mencari metode lain agar siswa bisa lebih terlibat dan berani menyampaikan pendapat. Sedangkan dari hasil wawancara siswa, sebagian besar siswa menyampaikan bahwa mereka merasa lebih antusias saat mengikuti pembelajaran PPKN dengan model snowball throwing ini. Salah satu siswa pada kelas 10 TITL 1 ini menjelaskan bahwa biasanya mereka merasa bosan dengan cara belajar konvensional yang hanya mendengarkan penjelasan guru dan mencatat. Tetapi dengan metode ini, mereka menjadi lebih tertarik untuk memahami materi. Suasana belajar yang biasanya kaku berubah menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Aktivitas melempar dan menjawab pertanyaan membuat siswa merasa seperti sedang bermain, namun tetap fokus pada pembelajaran. Jadi hal ini tuh dapat menunjukkan bahwa penggunaan model snowball throwing ini berpengaruh nyata dalam menumbuhkan ketertarikan dan perhatian siswa terhadap pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran snowball throwing ini efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Peningkatan minat belajar ini terlihat dari perubahan sikap siswa selama proses belajaran, seperti meningkatnya perhatian, partisipasi aktif, rasa senang dalam mengikuti pelajaran, serta keberanian dalam menyampaikan pendapat dan bertanya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.